Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah dari Prodi D3 Kebidanan semester 5, mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan menjelaskan penyuluhan. Di sini saya akan menjelaskan resti pada ibu hamil atau resiko tinggi pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Ini saya akan menjelaskan 4T, yaitu hamil terlalu muda. Usia ibu kurang dari 20 tahun. Kemudian, usia ibu lebih dari 35 tahun. Terlalu dekat jarak kehamilan atau persalinannya, kurang dari 2 tahun. Dan terlalu banyak anak lebih dari 4. Di sini ada resiko 4T, yaitu terlalu muda. Terlalu muda adalah ibu hamil pertama pada usia kurang dari 20 tahun, di mana kondisi panggul ibu belum berkembang secara optimal dan kondisi mental yang belum siap menghadapi kehamilan dan menjalankan peran sebagai ibu. Di sini ada risiko yang dapat terjadi, yaitu pada kehamilan terlalu muda adalah bayi lahir belum cukup bulan. Perdarahan dapat terjadi sebelum bayi lahir. Perdarahan dapat terjadi setelah bayi lahir. Secara fisik, kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, mengakibatkan kesakitan dan kematian bagi ibu dan bayinya. Pertumbuhan dan perkembangan fisik ibu terhenti atau terlambat. Ini juga ada secara mental, tidak siap menghadapi perubahan yang akan terjadi pada saat kehamilan. Berdasarkan ciri-ciri setiap masa periode perencanaan keluarga usia reproduksi. 1. Masa menunda kesuburan atau kehamilan di bawah 20 tahun. Yang kedua, masa mengatur kesuburan, yaitu menjarangkan kehamilan dari 20 sampai 30 tahun. Dan yang ketiga, masa mengakhiri kesuburan atau tidak hamil lagi di atas 30 tahun. Kehamilan terlalu muda beresiko bagi ibu dan bayi atau janin. Resiko bagi ibu antara lain adalah perdarahan pada saat melahirkan, antara lain disebabkan oleh otot rahim yang terlalu lemah dan proses infulasi. Infulasi itu kembalinya rahim ke semula sebelum hamil. Di sini ada dampak kehamilan resiko tinggi pada usia muda. Yang pertama ada keguguran, persalinan prematur, anemia kehamilan atau kekurangan zat besi. Ada keracunan kehamilan atau gestosis. Kematian ibu yang tinggi. Di sini juga ada resiko bagi ibunya, yaitu mengalami perdarahan, kemungkinan keguguran atau abortus, persalinan yang lama dan sulit, resiko pada bayinya. Di sini juga ada resiko pada bayinya. 1. Kemungkinan lahir belum cukup usia kehamilan, yaitu yang kedua, berat badan lahir rendah atau BBLR, cacat bawaan, kematian bayi. Kemudian yang kedua ada terlalu tua atau prematur. Terlalu tua yaitu ibu hamil pertama pada usia kurang dari 35 tahun. Pada usia ini organ kandungan menua, jalan lahir tambah kaku, ada kemungkinan besar ibu hamil mendapat anak cacat, terjadi persalinan macet dan perdarahan. Ada resiko yang dapat terjadi pada kehamilan terlalu tua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, ada preeklamsi, ada ketuban pecah dini, yaitu ketuban pecah sebelum persalinan dimulai. Ada juga persalinan macet, ibu yang mengejan lebih dari 1 jam, bayi tidak dapat lahir dengan tenaga ibu sendiri melalui jalan lahir biasa. Kemungkinan ada perdarahan setelah bayi lahir dengan berat badan rendah atau BBLR kurang dari 2.500 gram. Yang perlu diketahui, pada usia ini kondisi kesehatan ibu mulai menurun, fungsi rahim menurun, kualitas sel telur berkurang.
Kemudian ada meningkatkannya komplikasi medis dan persalinan. Hamil terlalu tua atau hamil usia lebih dari 35 tahun, umur ibu juga mempengaruhi kapasitas trofiknya, sehingga pada ibu dengan umur lebih tua cenderung mempunyai bayi yang berat badannya rendah. Nah, selain itu, hal yang paling dikhawatirkan usia ibu di atas 35 tahun ialah kualitas sel telur yang dihasilkan juga tidak baik. Ibu hamil pada usia ini punya resiko 4 kali lipat dibanding sebelum usia 35 tahun. Kemudian ada dampak kehamilan resiko tinggi pada usia tua, yaitu kehamilan yang mungkin terjadi saat terjadi kehamilan usia ibu mencapai 40 tahun atau lebih, terdapat resiko pada ibu dan resiko pada bayi. Nah, yang pertama, resiko pada bayi ada kehamilan di atas usia 40, ibu beresiko melahirkan bayi yang cacat. Adanya kelainan kromosom dipercaya sebagai resiko kehamilan di usia 40 tahun. Sering bertambah usia maka risiko kelahiran bayi dengan Down syndrome cukup tinggi. Nah, selain itu, bayi lahir dari kelompok tertua lebih cenderung untuk memiliki cacat lahir dan harus dirawat di unit perawatan intensif neonatal. Nah, kebanyakan akan mengalami penurunan stamina. Nah, pada ibu hamil dengan usia 40 tahun ke atas kebanyakan tidak kuat untuk mengejan karena napas yang pendek. Akibatnya, bayi akan bisa mengalami stres karena saat persalinan pembukaan mulut rahim akan terasa sulit. Kemudian ada resiko pada ibu. Memasuki usia 35 tahun, wanita sudah harus berhati-hati ketika hamil karena kesehatan reproduksi wanita pada usia ini menurun. Kondisi ini akan makin menurun ketika memasuki usia 40 tahun. Resiko makin bertambah karena pada usia 40 tahun, penyakit-penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, diabetes mulai muncul. Kemudian, kehamilan di usia ini sangat rentan terhadap kemungkinan komplikasi seperti plasenta previa, preeklamsi, dan diabetes. Nah, ada resiko keguguran juga akan meningkat hingga 50% saat wanita menginjak usia 42 tahun. Akan terjadinya preeklamsi atau perdarahan yang disebabkan oleh adanya tekanan darah tinggi melebihi batas normal. Dan juga ada kesulitan melahirkan. Proses melahirkan butuh energi yang ekstra. Tanpa adanya tenaga yang kuat, maka ibu dapat sulit mengejan sehingga justru berbahaya bagi bayi yang dilahirkan ibu. Nah, ada juga pencegahannya. Rajin menjaga kebugaran tubuh. Tak perlu khawatir karena Anda tetap melahirkan secara normal. Anda dan bayi pun akan sehat-sehat saja. Berkonsultasi pada dokter mengenai asupan gizi yang perlu bagi kesehatan kehamilan. Nah, disarankan untuk mengonsumsi minuman suplemen asam folat dan rajin mengunjungi dokter spesialis kandungan. Dan yang terakhir, rajin melakukan olahraga. Di sini juga yang ketiga, terlalu dekat jarak kehamilan. Nah, terlalu dekat jarak kehamilan adalah jarak antara kehamilan satu dengan berikutnya, kurang dari 2 tahun atau 24 bulan. Kondisi rahim ibu belum pulih, waktu ibu untuk menyusui dan merawat bayi menjadi kurang. Nah, resiko yang dapat terjadi yaitu resiko keguguran, anemia, bayi lahir belum waktunya, BBLR, cacat bawaan, tidak optimalnya tumbuh kembang balita. Alasan yang perlu diketahui adalah kondisi rahim ibu belum pulih dapat mengakibatkan terjadinya penyulit dalam kehamilan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, terlalu banyak anak atau grande multi.
Nah, terlalu banyak anak atau grande multi adalah ibu pernah hamil atau melahirkan lebih dari 4 anak atau lebih. Misalkan 4 atau 5, 6, 7 dan seterusnya. Kemungkinan akan ditemui kesehatan yang terganggu. Kekendoran pada dinding perut tampak pada ibu dengan perut yang menggantung. Ada resiko yang akan terjadi, kelainan letak atau persalinan letak lintang, robekan pada rahim, ada kelainan letak atau persalinan letak lintang. Ada robekan rahim pada kelainan letak lintang, ada persalinan lama, perdarahan pasca persalinan. Nah, alasan yang perlu diketahui nih, dapat mengakibatkan terjadinya gangguan dalam kehamilan, dapat menghambat proses persalinan seperti kelainan letak, dan ada juga tumbuh kembang anak kurang optimal. Dan yang terakhir ada juga menambah beban ekonomi keluarga. Nah, di sini ada dampak terlalu sering dan terlalu banyak melahirkan. Memiliki banyak anak kini kurang diminati para orang tua dengan alasan biaya hidup dan pendidikan yang semakin mahal. Nah, ada resikonya juga kepada ibu, ada resiko plasenta previa dan plasenta akreta meningkat. Nah, apa sih plasenta previa itu? Yaitu kelainan letak plasenta yang seharusnya di atas rahim malah di bawah sehingga menutupi jalan lahir. Meningkatnya intervensi dalam persalinan seperti pemasangan infus atau induksi rangsangan agar tanda persalinan muncul. Induksi bisa dilakukan dengan pemberian obat-obatan atau memecahkan kantung ketuban. Yang ketiga, usia ibu yang terlalu tua juga menyebabkan resiko kecacatan janin, komplikasi pada ibu atau preeklamsi, dan diabetes gestasional. Resiko bayi lahir prematur akibat jaringan perut dari kehamilan sebelumnya bisa menyebabkan masalah pada plasenta bayi. Nah, di sini ada cara mencegah dan penanganan 4T atau 4 terlalu. Yang pertama ada pelayanan KB berkualitas pasca persalinan. Pasca keguguran, pelayanan KB berkualitas pasca persalinan atau pasca keguguran. Meningkatkan partisipasi aktif dan pemanfaatan kerjasama lintas program dan sektor antara lain dengan menjalin kemitraan dengan Pemda, organisasi profesi. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi perempuan, keluarga dan masyarakat antara lain dalam bentuk meningkatkan pengetahuan tentang tanda bahaya pencegahan 3 terlambat, yaitu yang pertama ada terlambat dalam mencapai fasilitas atau transportasi ke rumah sakit atau puskesmas karena jauh. Yang kedua, terlambat dalam mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat di fasilitas pelayanan atau kurang lengkap atau tenaga medis kurang. Yang ketiga, terlambat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan, serta menyediakan buku KIA, buku yang pink itu. Kesiapan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi kegawat daruratan agar selama hamil dapat mencegah resiko 4T atau 4 terlalu. Menyediakan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, partisipasi juga mutu pelayanan. 4. Sosial dan advokasi melalui penyusunan hasil informasi, cakupan program dan data informasi tentang masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada manfaat yang akan diperoleh dalam menghindari 4T, yaitu yang pertama, bagi kehamilan yang akan terjadi adalah kehamilan yang diinginkan.
maka proses kehamilan dan persalinan dapat dilalui dengan aman dan sehat. Yang kedua, ibu akan mempunyai kesehatan reproduksi yang prima dan memiliki waktu yang cukup untuk merawat diri dan keluarga. Yang ketiga, anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal, sehat, cerdas, dan mempunyai peluang mendapatkan pendidikan yang banyak. Dan yang keempat, keluarga mempunyai peluang untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kesejahteraan. Sekian dari saya penyuluhannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.